Nah, kesempatan pagi ini saya akan mencoba berbagi dengan saudara sebuah kebenaran pengajaran firman Allah yang pagi hari ini saya berikan tema, saya berikan judul perbedaan mujizat dan berkat Tuhan. Sebelum kita akan membaca beberapa ayat firman Allah, saya ingin lewat pengajaran firman Allah ini setiap kita itu bisa membedakan apa itu mujizat dan apa itu berkat Tuhan. Jadi kalau saya bikin bentuk pertanyaan bagian awal, apa sih hal yang penting yang harus kita pahami dan mengerti dalam kehidupan kita? Terutama dua kata ini yang kita perlu pahami untuk kita mengerti. Membedakan antara mujizat dengan berkat Tuhan. Seringkali orang gak bisa bedakan apa itu mujizat, apa itu berkat. Ada banyak orang berkata bahwa mujizat terjadi setiap hari. Bagaimana dengan berkat? Banyak orang kebalik, justru berkatlah yang bisa terjadi setiap hari dalam hidup kita. Mujizat itu tidak terjadi setiap hari, tapi sewaktu-waktu. Nanti kita belajar ketika kita terdesak, di situ mujizat terjadi. Ketika kita hand up, angkat tangan, di situ mujizat terjadi. Artinya begini, dari awal saya kasih bocoran dari depan. Mujizat itu terjadinya tidak setiap hari, tapi terjadinya sewaktu-waktu. Saat jalan buntu, kita nggak sanggup mengatasi, disitulah mujizat terjadi. Mujizat terjadi itu seringkali bertentangan dengan hukum alam yang ada. Kalau masih alamiah, itu bukan mujizat, itu berkat. Kalau toh ada lagu, ya dimaklumilah. Ada mujizat setiap hari. Ada kan lagu itu ya? Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kalau saya pelajari dengan cermat dalam Alkitab, dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, Alkitab tidak berkata begitu. Alkitab tidak pernah berkata mengajar kepada kita bahwa kita akan melihat mengalami mujizat setiap hari. Enggak, berkat setiap hari, mujizat ketika kita terdesak. Tidak setiap waktu, tapi sewaktu-waktu ketika terdesak. Nah, kita perlu paham ini saudara ya. Kita perlu memahami dua kata ini. Karena begini, kalau kita mencari Alkitab, Tuhan itu pelihara kita dengan dua cara. Yang pertama, memang dia pelihara kita dengan mujizat. Yang kedua, dia pelihara kita dengan berkatnya setiap hari. Jadi pada bagian awal ini kita mesti clear, kita mesti sepakat dulu. Bahwa Tuhan Allah kita yang besar, pemelihara kita yang sempurna. Dia sanggup memelihara kita dengan dua cara. Satu, dia pelihara kita dengan mujizatnya. Kedua, dia pelihara kita dengan berkatnya setiap hari dalam kehidupan kita. Saya percaya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkali bahwa setiap kita itu merindukan mujizat, ingin mengalami mujizat. Saya pikir tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak rindu mengalami mujizat, termasuk saya. Kita semua, Anda semua termasuk saya, rindu saya mengalami mujizat Pak. Saya ingin mengalami mujizat. Tidak bisa dipungkiri, disangkali setiap orang ini mujizat. Tapi pertanyaannya begini, setiap orang percaya merindukan mujizat. Tapi lihat kata-kata ini, pertanyaan ini. Tetapi mengapa tidak semua orang percaya bisa mengalami mujizat? Mungkin apa yang jadi statement pertanyaan pada PowerPoint gambar ini, itu jadi pertanyaan saudara selama ini. Saya rindu mengalami mujizat Pak Pendeta. Tapi kenapa saya sebagai orang percaya tidak mengalami mujizat? Kamu percaya, tapi kenapa saya nggak mengalami? Saudara, kenapa kita tidak mengalami mujizat? Saya tunjukkan sedikit ya. Karena seringkali motivasi kita ini salah. Kita rindu ngalami mujizat, saudara ya. Tetapi motivasi kita nggak pas. Rindu ngalami mujizat. Saya percaya Pak ngalami mujizat. Jadi tujuan saya, bagian awal saya ingin luruskan dari depan supaya nggak gagal paham. Tujuan saya menyampaikan firman Allah ini bukan mengajar kita gini, bukan kita menolak mujizat. Kita
adalah orang-orang yang mempercayai mujizat. Tuhan kita sumber mujizat, dia pokok mujizat. Dan dia tetap sanggup mengerjakan mujizat dalam kehidupan setiap kita pagi ini. Kalau Anda pagi ini ada yang sakit, Anda bisnis, keuangan, kerjaan saudara mengalami jalan buntu. Saya mau ingatkan, Tuhan kita masih mengerjakan mujizat sampai detik ini. Kita adalah orang yang percaya mujizat adalah perkara yang mudah untuk pagi ini Tuhan buat mujizat dalam hidupmu. Jadi tujuan saya kalau saya berkata, kenapa kita percaya mujizat tapi kok saya nggak ngalami mujizat? Tujuan saya menyampaikan bukan kita ini supaya nggak percaya mujizat, kita percaya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita ini kok tidak mengalami itu loh maksud saya. Jangan salah tangkap ya, jangan diputar balik yang saya ajarkan. Oh, Pendeta Yohanes mengajarkan kita ini nggak bisa mengalami mujizat. Enggak, bukan itu. Percaya, tapi kenapa tidak mengalami mujizat? Karena seringkali begini, motivasi kita yang tidak pas, motivasi kita yang tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang rindu mujizat, ngalami mujizat, tapi motivasinya begini, untuk kemudahan hidupnya. Supaya hidup yang saya jalani lebih mudah Pak. Mudah saya bekerja, mudah cari berkat, mudah cari uang, mudah cari rezeki. Mudah jalani hidup, maka jadi mujizat. Ini motivasi yang keliru, tidak pas, tidak benar dan salah. Kita rindu ngalami mujizat, tujuannya untuk egosentris kita. Semuanya bertujuan untuk kepentingan pribadi kita, untuk kenyamanan kita. Ngalami mujizat untuk kemanisan, keindahan, kemudahan hidup kita. Tidak pas motivasi ini. Pantesan kita rindu ngalami mujizat, tapi mujizat yang kita harapkan tidak kita alami. Padahal mujizat masih ada. Kita percaya mujizat tapi nggak ngalami mujizat. Ironis kan? Kenapa? Motivasi kita, ego kita. Untuk kepentingan pribadi kita. Kenyamanan kita, kemudahan hidup kita. Sementara tujuan Tuhan berikan mujizat kepada kita. Tujuannya bukan itu. Kalau kita lihat di Alkitab misalnya, tujuan Tuhan buat mujizat supaya kita semakin dekat dengan Dia. Supaya kita semakin mengenal pribadinya lewat mengalami kuasanya. Supaya kita jadi berkat buat orang lain, memberkati banyak orang. Tuh tujuan Tuhan. Supaya kita bisa bersaksi menyaksikan kebesaran Tuhan. Bukan untuk kenyamanan kita. Ini kan motivasi yang keliru, tidak seperti motivasinya Tuhan. Kasih mujizat sama kita, udah menyimpang jauh untuk kenyamanan pribadi kita. Motivasi begini, jangan mimpi kita ngalami berkat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Gak akan ngalami. Nah, pagi ini saudara ya, tujuan saya menyampaikan ini, kita harus punya pemahaman yang utuh tentang terhadap yang namanya mujizat, plus paham dengan utuh apa itu berkat Tuhan. Yang pertama saudara ya, mari saya ajak lihat kita belajar mujizat dulu, baru kedua tentang berkat saudara ya. Nah di dalam Alkitab, mujizat itu terjadi ternyata atas dasar belas kasihan, murni atas dasar belas kasihan Tuhan. Di mana ayatnya? Contoh beberapa ayat, coba saya bawa saudara, Lukas pasal 7 di ayat 13. Ini contoh bahwa mujizat terjadi itu atas dasar murni belas kasihan Tuhan. Saya baca ya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, janda dari kota Nain, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis, dan seterusnya. Tolong Anda baca lengkap Lukas 7 ayat 13 ini dalam satu perikop itu supaya paham dengan bagus ya cerita ini. Dalam ayat ini Yesus mau masuk kota Nain, mau masuk pintu gerbangnya. Nah ibu janda itu bersama dengan rombongan jenazah itu sedang mengusung, mau menguburkan anak dari janda ini. Dengan rombongan banyak orang, sedih semuanya. Terutama si mamanya, si ibunya sedih, menangis bercucuran air mata sepanjang perjalanan mengusung anaknya yang mau dikuburkan.
Kalau kita lihat ayat ini, ketika mereka berpapasan berjumpa dengan Yesus, Yesus lihat ibu ini menangis sepanjang jalan. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus berkata begini, ibu jangan menangis. Selalu saya ajarkan, kalau Yesus berkata jangan menangis, karena memang Yesus satu-satunya bisa menghapus tangisan air mata kita. Dia berkata jangan menangis, berhenti nangisnya. Dia mau tolong. Terbukti setelah dia berkata itu, Yesus mendekati. Itu usungan jenazah, ada anak muda yang sedang mati. Tuhan katakan, anak muda bangkitlah, bangkit dan hidup. Lalu diberikan Yesus serahkan kepada ibunya. Pertanyaannya begini, kenapa ibu janda termasuk anak ini yang mati, termasuk anak ini kan ngalami mujizat. Apa yang sudah dibuat oleh anak ini yang ngalami mujizat dan ibu ini ngalami mujizat? Apa yang sudah diperbuat? Apakah berjasa sesuatu? Nggak ada. Apakah ibu janda dari kota lain dengan anak satu-satunya ini sudah melakukan kebaikan untuk Tuhan, sudah melayani Tuhan? Kalau kita baca dari ayat demi ayat, tidak ada yang dibuat oleh janda ini. Janda ini dan anak muda yang mati umur 12 tahun ini ngalami mujizat. Kenapa? Karena murni, karena belas kasihan Tuhan. Poin satu ini Anda mesti ngerti. Kenapa kita ngalami mujizat? Murni karena belas kasihan. Saya tambah satu ayat ya. Kisah dalam Matius 14 ayat 14. Perhatikan, saya baca dengan cepat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Maka dikatakan kalimat ini jelas, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat ini kalau kita baca secara utuh, secara lengkap, Yesus kasih makan 5.000 laki-laki. Itu termasuk perempuan dan anak-anak plus ditambahkan mungkin 15 ribuan orang. Itu Yesus kasih makan dengan pelipat gandaan 5 roti 2 ikan. Itu murni karena belas kasihan. Termasuk beberapa di rombongan yang sakit disembuhkan. Ayat ini katakan itu karena Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bukan karena mereka buat apa, belas kasihan. Jadi kalau berdasarkan 2 ayat ini saja, saya teringat sebuah cerita di padang gurun. Itu pun terjadi. Israel ketika di padang gurun, mereka dipelihara sama Tuhan. Dengan mujizat. Kelihatannya setiap hari orang menyebutnya makan mana tiap hari. Tapi itu hanya terjadi sewaktu di padang gurun. Nanti ujungnya kita lihat begitu masuk tanah Kanaan itu stop itu roti mana. Mereka makan dari hasil Kanaan. Artinya begini, mujizat itu gak selalu terjadi tiap hari. Ada waktunya stop. Begitu masuk Kanaan berhenti kok. Setiap hari di padang gurun dalam arti begini. Karena kalau mereka tidak dikasih makan mana sama Tuhan, mereka mati. Situasinya mendesak. Mereka di padang gurun tidak bisa bikin apa-apa. Kerja gak bisa karena itu padang gurun. Padang gurun tanah yang mati yang tidak menghasilkan rezeki buat mereka. Untuk makan mereka. Tuhan kalau gak kasih mujizat, diturunkan roti mana roti malaikat dari sorga, mati mereka. Itu mujizat memang diperlukan waktu itu. Kalau gak dikasih makan, selesai rencana Allah atas mereka. Tidak ada ceritanya tanah Kanaan. Satu kali saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh Benny Hinn. Referen Benny Hinn mengatakan dia bingung gitu. Dalam tulisannya berkata dia bingung, dia bertanya-tanya. Kenapa dalam satu KKR Crusade Kesembuhan Ilahi yang dia lakukan bersama dengan timnya Benny Hinn. Itu dia banyak melihat orang-orang yang mengalami kesembuhan mujizat, lumpuh jalan, kanker sembuh, buta melihat, ada yang punya tuli mendengar, macam-macam mujizat. Dia dapati, dia melihat begini realitanya. Ada orang-orang beriman mengalami mujizat itu yang memang datang percaya pada Tuhan. Dia Kristen percaya pada Tuhan, dia mengalami mujizat. Tapi dia heran, banyak juga yang dilawat Tuhan yang mengalami mujizat. Dari atribut pakaian yang dipakai, mereka bukan Kristen. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Dari bajunya kelihatan.
Mereka bukan Kristen. Bahkan Benny Hinn berkata dalam bukunya Kebingungan, dia bertanya-tanya. Bahkan didapati di antara banyak yang mengalami mujizat Tuhan itu adalah orang-orang yang ateis. Ketika sembuh diwawancara, mereka menangis. Mereka berkata, kami tadinya adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Keberadaan Tuhan kami tidak percaya, itu artinya mereka ateis. Mereka datang bukan tujuan karena mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Mereka beribadah untuk membuktikan Tuhan itu gak ada. Mereka membuktikan benar kan kita, pemahaman kita, Tuhan itu gak ada. Dia tidak ada kuasanya. Tapi justru ketika mereka datang dengan ingin membuktikan Tuhan tidak ada, mereka dilawat Tuhan yang sakit, mereka sembuh. Dia bingung. Ternyata saya temukan bukan cuma di buku ditulis oleh Benny Hinn. Ada satu buku yang lain menceritakan kisah yang sama. Ditulis oleh T.L. Osborne. Karena memang Benny Hinn dalam kebingungannya, dia datang kepada mentornya, pembimbing rohaninya adalah T.L. Osborne. Dia datang kepada gurunya T.L. Osborne. Dia tanya, kenapa dalam KKR Crusade Kesemuan Ilahi yang dia kerjakan ada banyak orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan, ngalami kesembuhan. Anda tahu apa jawaban mentornya Benny Hinn, T.L. Osborne? Jawabannya sangat memberkati gereja Tuhan. Sangat memberkati saya, sangat memberkati kita semua. Apa kata T.L. Osborne? Orang-orang ateis itu tidak percaya keberadaan Tuhan. Mereka mengalami mujizat murni karena belas kasihan Tuhan. Bukankah kita juga sering melihat itu? Realita di sekitar kita. Bukan cuman kita orang percaya pada Tuhan mengalami mujizat. Orang dunia di luar sana, tetangga kita, kenalan kita, iman beda sama kita. Bahkan ada orang berkata menghujat gak percaya pada Tuhan. Tapi kenapa ngalami mujizat? Ingat, mereka itu juga ciptaannya Tuhan kayak kita. Saya tegaskan gini ya. Kalau kita ngalami mujizat, itu karena iman kita kepada Tuhan. Ada namanya perjanjian Allah. Anda ngerti belas kasihan dengan perjanjian ya, hukum perjanjian. Perjanjian Allah dengan kita. Ikatan perjanjian tepatnya. Ikatan perjanjian itu seperti pernikahan. Suami sama istri. Itu ikatan perjanjian. Bapak, mama, papa, orang tua, papa dengan anak. Itu hubungannya ikatan perjanjian. Anda mesti paham di sini. Kalau misalnya Anda gini ya, saya kasih cerita dulu ya supaya paham ya. Kalau kita di pinggir jalan, kita lihat pengemis. Atau kita lagi duduk makan, ngafe, ada pengamen gitu. Saya tanya, apakah Anda wajib harus kasih pengamen? Ini saya tanya sama saudara. Apakah Anda punya kewajiban kasih pengemis? Enggak kan? Kita kasih boleh, enggak juga boleh. Tapi kadangkala ada pengemis di jalan raya. Atau pengamen yang sedang menyanyikan sesuatu tujuannya menghibur kita barangkali. Tiba-tiba hati kita kasihan sama orang itu. Tergerak belas kasihan kita. Gak wajib kita kasih. Tapi hati kita tergerak belas kasihan. Kita keluarin uang di dompet kita. Kita kasih pengemis itu 50.000. Gak wajib. Tapi kita kasih. Biasanya kita kasih 2.000, 5.000. Hari itu kita kasih 50.000. Loh kenapa Anda kasih 50.000? Saya kasihan lihat dia. Saya jadi ingat, saya juga punya anak. Bapak itu mungkin punya anak. Anda tergerak belas kasihan. Anda memberikan karena kasihan. Kita punya anak. Anak kita berkata, Pak tolong beliin saya sepatu. Pak tolong bayar ya Pak uang sekolah karena saya mau ujian. Anda bayar uang sekolah anak Anda. Anda belikan baju, Anda belikan sepatu, Anda belikan makanan yang enak-enak dan kebutuhan macam-macam anak kita. Itu bukan berdasarkan belas kasihan, bukan. Berdasarkan apa? Ikatan perjanjian, hubungan kita orang tua dengan anak. Sama dengan suami dengan istri, ikatan perjanjian. Bukan karena saya kasihan sama istriku, aku kasihan sama suamiku, bukan itu. Kita terima mujizat dari Tuhan. Itu karena murni iman kita kepada dia. Dia berjanji kepadaku sembuhkan aku. Aku percaya kamu sembuh. Ya.
Betul seperti banyak diajarkan oleh banyak hamba Tuhan. Sedikit saya ngomong berkat dari awal. Hamba Tuhan banyak mengajarkan bahwa kita terima berkat Tuhan itu murni karena ketaatan kita. Terima mujizat yang kita udah gak sanggup kerjakan. Itu karena ikatan perjanjian dan kita punya iman percaya dengan janji Tuhan. Kita ngalami mujizat. Tapi kalau kita bicara berkat Tuhan, itu murni karena ketaatan kita kepada kehendaknya. Ketaatan kita kepada perintahnya. Ketaatan kita melakukan akan setiap perintahnya. Berkat datang hasil ketaatan. Kunci berkat adalah ketaatan. Faktor berkat adalah ketaatan. Itu banyak diajari hamba Tuhan. Dan kita sepakat untuk itu. Memang benar begitu. Iman, mujizat karena iman. Tetapi berkat Tuhan setiap hari. Karena ketaatan kita. Gak cukup percaya. Ketaatan. Jadi Anda paham di sini ya. Nah, yang kedua saya mau tunjukkan sama saudara. Jadi itu ciri daripada mujizat. Mujizat itu terjadi murni karena belas kasihan Tuhan. Makanya banyak orang di dunia di mana kita ada itu banyak alami mujizat. Bukan cuman kita ngalami mujizat, Anda mesti sadar itu. Oh cuman Kristen ngalami mujizat, salah lah. Memangnya orang di luar sana itu bukan ciptaannya Tuhan. Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan mengasihi segala bangsa. Mereka juga bisa terima mujizat. Tapi kalau kita alami mujizat itu karena iman. Nah mungkin saya tidak berkepanjangan di situ. Lihat yang kedua. Mujizat seperti saya katakan itu tidak terjadi setiap waktu. Enggak setiap hari orang alami mujizat. Tapi sewaktu-waktu. Contoh misalnya laut Teberau terbelah jadi dua. Itu karena apa? Karena Israel terdesak waktu itu. Kalau waktu itu Tuhan tidak tolong, binasa mereka semua. Mati dibunuh sama Fir'aun dan tentaranya. Terjadinya tidak setiap waktu, setiap hari. Terjadinya sewaktu-waktu. Waktu kapan pendeta? Waktu kita gak sanggup hadapi masalah. Waktu kita tertekan merasa berat. Waktu kita sudah buntu jalannya. Kalau Tuhan gak tolong, selesai hidup kita. Kalau Tuhan gak tolong kita, bangkrut kita. Israel ngalami itu karena waktu terdesak. Laut Merah, Laut Teberau terbelah menjadi dua. Lalu apakah setiap kali ketemu sama laut tiap hari terbelah? Enggak ya, cuman sekali itu. Lalu yang kedua, ketika Yosua memimpin Israel, gambar kedua ya, masuk tanah Kanaan. Nah sebelum masuk tanah Kanaan, di depan mereka ada namanya Sungai Yordan. Ketika angkut tabut perjanjian, karena Tuhan yang katakan seberangi sekarang, meluap Tuhan sungai Yordannya sekarang. Angkat tabut melangkah dengan taat, terbelah itu sungai Yordan. Terjadinya pun waktu itu juga karena mereka terdesak. Kalau hari itu gak masuk tanah Kanaan, mereka gak dapat panen, gak dapat berkat. Itu mujizat. Mujizat kemudian begitu masuk tanah Kanaan, terbelah. Itu berhenti mananya. Mereka makan hasil dari tanah Kanaan dan seterusnya. Contoh yang ketiga saya jelaskan sedikit tentang Elia dan janda Sarfat. Itu mengalami mujizat. Memang selama 3,5 tahun. Tapi waktu kelaparan saja. Itu tepung segenggam dibikin roti. Tidak habis, dibuli-bulinya masih ada. Itu tepungnya. Udah dibikin, ada lagi. Sama dengan juga minyak. Udah dikasih minyak, mau buat lagi, ada lagi. Ini mujizat Tuhan mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Kenapa? Ya terdesak juga. Musim kelaparan. Gak ada orang jual, memang ekonomi lagi sulit. Tapi Tuhan bikin mujizat atas janda ini. Sampai kapan? Sampai masa kelaparan selesai. Setelah masa kelaparan selesai, berhenti itu mujizat. Gak terus setiap hari. Karena memang mujizat itu hanya sewaktu-waktu. Waktu kelaparan, waktu ekonomi sulit, oh kita selalu ada mujizat. Waktu terdesak, waktu pandemi kemarin, ya kan? Kita gak bisa kemana-mana, kerja susah. Banyak itu orang ngalami mujizat Tuhan di pekerjaannya, di jobnya. Terbuka mata rohani kita saudara ya. Jadi sewaktu, tidak sewaktu-waktu tapi waktu tertentu. Nah yang keempat cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, pelipat gandaan. 5 roti, 2 ikan.
Itu melipat gandakan kasih makan 5.000 orang. Memang yang kedua, Yesus pernah kasih pelipat ganda juga untuk 4.000 orang. Tapi cuma 2 kali itu. Gak saben kali lihat roti, ikan dibikin pelipat gandaan. Bangkrut pabrik roti, saudara ya. Sama dengan cerita Yesus berjalan di atas air, gambar itu. Kenapa Petrus mengalami mujizat? Karena waktu itu kalau gak ditolong dia mati. Petrus muridnya Yesus. Yesus berjalan di atas air itu mujizat, termasuk Petrus mengalami mujizat. Karena waktu itu memang waktu butuh mujizat. Kalau Yesus gak berjalan di atas air, binasa mereka. Tapi gak selalu kan, setiap kali lewat Danau Galilea, Yesus berjalan di atas air. Cuman 1 kali diceritakan Alkitab, kebanyakan naik perahu melintasi Danau Galilea. Berjalan di atas air hanya 1 kali. Waktu itu terdesak Petrus, mujizat terjadi. Cerita yang berikutnya, air menjadi anggur di Kana Galilea. Itu terdesak loh, karena pernikahan di Kana Galilea kehabisan air anggur. Sedangkan pesta pernikahan kalau tidak ada air anggur yang manis, itu aib, itu memalukan. Yesus buat mujizat karena perlu dikerjakan, terdesak kehabisan air anggur. Udah kehabisan modal, udah kehabisan uang kita, tiba-tiba berkat datang sama kita. Waktu kita butuh bayar uang untuk anak kita kuliah sekolah, udah rasanya aduh dari mana ini berkat, udah tertutup pikiran bagaimana caranya. Apa yang terjadi saudara? Tuhan kirimkan berkat sama saudara, itu mujizat, tapi nggak sewaktu-waktu. Kapan? Waktu kita butuh. Waktu kita terdesak, disitulah mujizat muncul Tuhan berikan buat saudara. Jadi ciri yang kedua, mujizat terjadi itu tidak setiap waktu. Tapi sewaktu-waktu, waktu kita butuh mujizat. Karena kita udah gak kuat, sakitnya udah parah gak kuat. Di situ mujizat terjadi. Yang pertama, belas kasihan. Yang kedua, tidak sewaktu-waktu. Tidak setiap hari terjadi, tapi sewaktu kita butuh. Nah, yang ketiga kita lihat mujizat itu terjadi, itu melawan atau bertentangan dengan hukum alam. Itu gambar yang ada. Laut terbelah jadi 2. Itu kan termasuk bertentangan dengan gravitasi bumi. Itu bertentangan dengan hukum alam. Kalau masih alamiah sesuai dengan hukum alam, itu saya pikir bukan mujizat. Kita masih bisa kerjakan itu. Yang kedua, sungai Yordan terbelah jadi 2, sama. Itu bertentangan dengan hukum alam. Janda di Sarfat yang tidak habis tepung segenggam dan minyak sedikit dalam bulu-bulu. Terus ada. Tuhan bikin mujizat dari tidak ada jadi ada. Ini pun bertentangan dengan hukum alam. Harusnya sudah dipakai habis, masih ada lagi. Digoreng lagi, Tuhan mengadakan lagi. Kayaknya terus mengadakan. Jehovah Jireh, dia mengadakan segala yang kita perlukan. Itu mujizat. Bertentangan dengan hukum alam, dia selalu mengadakan. Jadi urusan berkat pun Tuhan bisa bikin mujizat loh. Dia bisa Jehovah Jireh, pas betul-betul gak ada, dia adakan. Itu mujizat. Nah sekarang saya masuk pada bagian yang kedua tentang berkat Tuhan. Apa yang kita dapat pelajari dari kata berkat Tuhan ini? 1, saya coba tunjukkan sama saudara. Bahwa berkat itu terjadi bukan karena faktor kebetulan, tapi berdasarkan ada alasannya. Saya ulang saudara ya. Berkat yang datang sama kita, yang diberikan Tuhan pada kita. Berkat itu setiap hari sama kita. Itu ada alasannya. Sering saya ajarkan sama saudara bahwa buat Tuhan punya alasan, bahwa dia itu punya alasan untuk memberkati kita. Percayalah begini, setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita, saya tunjukkan pasti ada alasannya. Alasannya apa? Yang kedua begini alasannya. Poin kedua coba lihat next. Berkat itu terjadi sebagai hasil dari ketaatan. Ketaatan inilah alasannya berkat Tuhan datang sama kita. Selalu ada alasan. Makanya saya sering katakan tidak cukup kita percaya pada Tuhan. Punya ketaatan enggak? Karena ketaatan kita itu bukti dari kepercayaan kita. Kalau Anda rindu diberkati Tuhan setiap hari. Saya mau katakan buat Tuhan punya alasan. Karena
Tuhan itu memberkati kita. Yang dilihat itu ketaatan kita. Taat gak pada perintah Tuhan? Taat gak pada kehendak perintahnya? Karena ternyata kunci berkat dalam kehidupan kita, kuncinya adalah ini, ketaatan kita. Kalau kita gak punya ketaatan, gak ada berkat. Janda Sarfaat, kenapa dia ngalami juga berkat dan mujizat? Karena ketaatannya. Diadakan terus kebaikan Tuhan, karena dia taat. Disuruh sama Elia, dia lakukan. Nah, coba lihat poin yang ketiga dengan cepat supaya waktunya cukup, saudara. Berkat itu yang ketiga cirinya gini, itu terjadi senantiasa atau setiap hari. Mujizat tidak terjadi senantiasa, tidak terjadi setiap hari. Kira-kira kalau saya bertanya pada saudara, disuruh milih antara dua ini, Anda pilih mujizat Tuhan atau Anda pilih berkat Tuhan? Saya yakin jawaban kita sama. Kita sepakat, saya butuh mujizat Tuhan, saya pilih mujizat Tuhan, tapi saya juga butuh berkat Tuhan. Dua-duanya kita butuh. Dari awal saya katakan, Tuhan itu pemelihara kita yang sempurna. Dia bisa tolong kita dengan mujizat, tapi dia tolong kita juga dengan berkatnya. Tetapi ingat, berkat itu terjadi hasil dari ketaatan. Dari poin ketiga, kita belajar begini, saudara. Berkat Tuhan itu terjadi setiap hari. Saya tunjukkan ayatnya ya. Lihat, Keluaran 16 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, tolong perhatikan baik-baik, saudara ya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kalau kita tadi belajar bahwa Israel di padang gurun 40 tahun. Mereka mengalami mujizat. Pertanyaannya berdasarkan ayat yang kedua ini. Apa sih yang mereka buat? Tidak ada. Ngomel. Bersungut-sungut. Tapi mengalami mujizat. Faktor apa? Belas kasihan. Kalau Tuhan tidak kasihan sama mereka, mati mereka. Waktunya waktu terdesak di situ. Memang harus ditolong. Murni karena belas kasihan. Terdesak. Kalau nggak dikasih makan, mati mereka. Apa yang mereka buat? Ngomel. Tetapi kalau kita yang telah ditebus oleh darah Tuhan, mujizat terjadi. Faktornya iman, ikatan perjanjian. Nah, lihat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lihat ayat yang keempat baik-baik, perhatikan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan perhatikan, memungut tiap-tiap hari, ada kata tiap-tiap hari, sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Berdasarkan ayat ini, saya ingin ngomong gini sama saudara. Satu kali ada seorang bertanya kepada saya, berkata kepada saya, Pak Yohanes, Pak Pendeta, kenapa ya saya dulu sering ngalami mujizat, kok sekarang tidak? Masih ngalami mujizat, tapi gak sesering dulu. Anda nangkap ya pertanyaan ini? Dulu saya sering ngalami mujizat, sekarang kok tidak? Yang masih ngalami mujizat tapi gak kayak dulu. Mungkin itu pertanyaan saudara kan? Kenapa kita dulu sering ngalami mujizat, sekarang kok tidak? Saya tunjukkan ayat sambungannya dari ayat ini. Yosua 5 ayat 12. Di padang gurun ngalami mujizat setiap hari. Tapi begitu masuk tanah Kanaan, lihat Yosua 15 ayat 12 saya baca. Sama-sama kita baca boleh ayat ini supaya kita paham. Sama-sama baca ya, 2 dan 3. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu keras mereka makan yang dihasilkan tanah
Kanaan. Kenapa dulu saya sering ngalami mujizat? Kita rindu mujizat kan? Kok sekarang tidak ya? Masih ngalami sih Pak Pendeta, tapi nggak kayak dulu ngalaminya. Kenapa? Jangan-jangan Anda seperti ngalami di Yosua 5 ayat 12. Anda sudah keluar dari padang gurun hidupmu, sudah berada di Kanaanmu. Anda sudah mentas dari kemiskinanmu. Anda sudah mentas keluar dari kesulitan hidupmu di padang gurun. Waktu di padang gurun, tidak berdaya kita, tidak bisa apa-apa. Dikasih mujizat, Yehova Jireh dia mengadakan. Tapi begitu masuk tanah Kanaan kita, sudah mentas keluar dari kawah candra di muka kesulitan kita. Masuk di tanah Kanaan, kita nggak ngalami mujizat kayak dulu lagi. Masih ada mujizat, tapi nggak setiap waktu. Contoh, Simpson itu ngalami mujizat. Karena setelah zaman Yosua masuk tanah Kanaan, masuk zaman hakim-hakim kan. Yosua itu ngalami mujizat loh. Ketika melawan 5 raja Amori, dia berkata, hai matahari berhenti di atas Gibeon, dan kamu bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Ngalami mujizat. Lalu apakah tiap hari dia bikin mujizat itu? Tidak. Masih ada mujizat, tapi nggak kayak di padang gurun. Ada yang nangkap ya? Tapi berkat di tanah Kanaan setiap hari mereka alami. Tapi kita tahu selama mereka taat, hujan akhir, hujan awal datang pada waktunya, panennya melimpah. Tapi berita bikin dosa, nggak taat, berontak sama kehendak Allah, itu pacaklik, krisis ekonomi. Sampai Habakuk pernah berkata, kambing, domba, lembu, sapi tidak ada dalam kandang, tidak dalam kurungan. Itu simbol kekayaan. Simbol uang, simbol harta benda. Itu di rumah mereka, di lemari mereka, di dompet mereka. Minim, tidak ada lagi. Kapan? Berontak, tidak taat. Berkat datang, hasil ketaatan. Tuhan itu menilai kita, menghargai kita. Dari ketaatan kita akan firman Allah. Dan kalau kita baca ayat berikutnya. Berkat itu terjadi secara alamiah. Kalau mujizat itu bertentangan dengan hukum alamiah. Selalu begitu. Yosua menghentikan matahari dan bulan itu kan bertentangan dengan hukum alam. Sungai Yordan terbelah 2 bertentangan dengan hukum alam. Tapi berkat itu alamiah, normaliah. Contohnya ayat ini. Kejadian 8 ayat 22. Ini ayat terakhir buat kita ya. Atau saya tambah satu lagi nanti ya. Selama bumi masih ada. Perhatikan. Selama belum kiamat saudara ya. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama dunia masih ada, tak pernah berhenti menabur dan menuai. Ini hukum alam, alamiah. Dingin masih panas masih ada, alamiah. Selama hujan, siang bahkan kering masih ada, itu alamiah. Alkitab katakan begini, coba saya tambah satu ayat lagi. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Alkitab katakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Itu terjadi seperti alamiah, normal. Seperti menabur dan menuai. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, ya tidak lepas dari hukum alamiah. Menabur, ya pasti menuai. Menaburnya banyak, menuainya banyak. Ini hukum tabur tuai berlaku selama dunia ini ada. Menabur sedikit, ya menuainya sedikit. Pendeta, kalau kita menabur bagaimana? Bagaimana Anda bisa menuai? Ini tanda ketaatan kan kepada Tuhan. Bukan hanya bentuk cinta kita kepada Tuhan. Banyak orang cinta kepada Tuhan. Oh saya cinta tapi enggak taat. Cinta yang sungguh-sungguh dalam hati ditunjukkan dalam bentuk ketaatan. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, menabur, menuai, Alkitab katakan, ya kita akan diberkati setiap hari. Jadi berkat Tuhan itu hasil ketaatan dan bersifat alamiah. Itu terjadi setiap hari. Ada udah bedakan. Kita rindu, kalau suruh milih, rindu ngalami mujizat. Tapi kita juga rindu ngalami yang namanya berkat Tuhan. Ingat, mujizat terjadi. Hukum perjanjian, pertalian perjanjian
Bapak dengan anak, firman dengan kita. Kita dengan iman percaya. Itu bisa terjadi mujizat. Tapi urusan berkat, itu ketaatan kita kepada Tuhan. Ada masih taat sama Tuhan hari ini? Lakukan perintahnya. Orang yang taat pada perintah Tuhan, saya percaya dunia boleh bergoncang, krisis boleh ada, tapi berkat Tuhan memelihara kita setiap hari. Suruh milih dua-dua. Tapi ingat, ada berkat Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah berhenti memelihara kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara ya. Bagian saya akan mendoakan setiap saudara. Aku percaya ada mujizat.